Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan insyaallah kita akan membahas tafsir ayat kursi. Ayat ini disebut dengan sebutan ayat kursi. Dan penamaan ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, dan juga dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sehingga penyebutan ayatul kursi ini nama yang syar'i, artinya berangkat dari pernyataan Nabi SAW dan para sahabat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naum, hingga akhir ayat. Al-Hafidz Ibnu Katsir di bagian awal dari tafsir ayat kursi, beliau banyak menyebutkan beberapa riwayat tentang keutamaan ayat kursi. Ada belasan hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, namun sebagiannya redaksinya berulang. Sebelum kita bahas itu, terlebih dahulu kita akan membicarakan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Adakah ayat yang lebih afdal dalam Al-Quran dibandingkan ayat yang lain? Berangkat dari pembahasan, apakah ada ayat dalam Al-Quran yang lebih afdal dibandingkan ayat yang lain? Sebagian ulama mengatakan bahwa semua ayat Al-Quran punya derajat yang sama. Sehingga mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya derajatnya sama. Karena semuanya adalah kalamullah, semuanya firman Allah. Dan semua firman Allah derajatnya sama, tidak ada yang lebih unggul antara satu firman Allah dengan firman Allah yang lain. Sebagaimana ketika Anda berbicara, derajat perkataan kita bersumber dari kita. Maka nilainya sama. Sehingga perkataan A nilainya sama dengan ucapan B, nilainya sama dengan perkataan C, dan demikian seterusnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa ada ayat Al-Quran yang lebih afdal dibandingkan ayat yang lain. Sebagaimana pula ada surat dalam Al-Quran yang lebih unggul dibandingkan surat yang lain. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan mereka berdalil bahwa Nabi SAW menyebutkan beberapa keutamaan khusus untuk surat-surat tertentu, seperti surat Al-Fatihah, seperti ayat kursi, dan yang lainnya. Penjelasannya adalah, memang betul semuanya firman Allah. Semuanya berasal dari Allah. Semuanya kalamullah. Tapi firman Allah yang membahas tentang Allah lebih mulia daripada firman Allah yang membahas tentang Fir'aun. Firman Allah yang membahas tentang sifat-sifat Allah lebih tinggi tingkatannya, lebih tinggi derajatnya dibandingkan firman Allah yang membahas orang-orang kafir. Yang membahas Abu Lahab, atau membahas tentang Qarun. Walaupun semuanya firman Allah. Maka ada firman Allah yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan firman Allah yang lain, tergantung dari objek yang dibahas. Meskipun dilihat dari asalnya, semuanya datang dari Allah, semuanya adalah kalamullah. Akan tetapi dilihat dari objek pembahasannya, firman Allah yang membahas tentang Allah, tentang sifat Allah, perbuatan Allah, lebih mulia dibandingkan firman Allah yang membahas tentang Fir'aun, tentang Abu Lahab, tentang Qarun, tentang orang-orang kafir. Sebagaimana manusia, dia berbicara dengan aneka kalimat. Tapi tidak semua yang dia ucapkan bernilai mulia. Ada kalimat yang bernilai mulia, misalnya zikir, baca Quran, atau memberi nasihat. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au islahin. Tidak ada nilai baik dari apa yang mereka ucapkan kecuali orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga ada ucapan manusia yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan ucapan manusia yang lain. Umpatan, caci maki derajatnya lebih rendah dibandingkan kalimat-kalimat yang sifatnya mubah. Karena itulah bisa saja bersumber dari satu subjek, tapi nilainya berbeda, tergantung dari objek yang dibicarakan. Baik, berdasarkan hal ini, maka ayat kursi disebut sebagai ayat yang paling agung dalam Al-Quran, karena firman Allah di ayat kursi berbicara tentang sifat dan perbuatan Allah Ta'ala. Dan secara umum kalau kita perhatikan, ayat-ayat atau surat yang berisi atau yang mengandung keutamaan tertentu, itu isi bahasanya adalah tentang nama dan sifat Allah. Seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, kemudian ayat kursi, dan semacamnya.
Beberapa ayat dan surat seperti ini punya nilai keutamaan tertentu karena kajian dan kandungannya membahas tentang apa? Tentang nama, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang kita akan bacakan hadis yang pertama. Dari Ubay bin Ka'ab, Nabi SAW pernah bertanya kepada beliau, Ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Ayat apa yang paling agung dalam kitabullah? Qala, Ubay kemudian menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Faraddadaha miraran. Namun Nabi SAW terus mengulangi pertanyaan itu. Karena beliau merasa Ubay tahu jawabannya. Sehingga ketika Ubay sudah menjawab Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu, Nabi SAW tetap mengulang pertanyaannya. Ayat apa dalam Al-Quran yang paling afdal, yang paling agung? Kemudian Ubay radhiyallahu anhu menjawab, ayat Al-Kursi. Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Qala, kemudian Nabi SAW memuji Ubay dengan mengatakan, liyuhanni'akal ilmu abal mundir. Agar Allah jadikan anugerah terbesar bagi hidupmu adalah ilmu. Kehormatanmu adalah ilmu. Abal mundir di sini maksudnya adalah Ubay, kunyanya Ubay bin Ka'ab, dan beliau diberi kunya Abal Mundir. Nabi SAW memberikan pujian kepada Ubay, liyuhanni'akal ilm. Kehormatan bagimu, kau punya ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagimu untuk mengetahuinya. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang mirip, namun tidak ada tambahan di bagian akhir. Walladzi nafsi biyadihi inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malik inda sakil arsy. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi memiliki lisan dan dua lidah, memiliki lisan dan dua bibir yang mengagungkan sang raja inda sakil arsy, di penyanggah arsy. Selanjutnya, hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita bahwa Abu Hurairah pernah ditugasi oleh Nabi SAW bihifdzi zakati Ramadan, untuk menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan itu sebutan lain untuk zakat apa? Zakat fitri. Zakat fitri atau zakat fitrah sebutannya adalah zakat Ramadan. Karena tidak ada kaitannya zakat dengan bulan Ramadan selain zakat fitrah. Kata Abu Hurairah, wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan aku untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani atin faja'ala yahthu minat ta'am. Fa'akhadtuhu. Tiba-tiba datang seorang maling dan dia mengambil makanan diam-diam, lalu saya tangkap. Wa qultu, kemudian aku sampaikan, akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maling ini memelas dan mengatakan, inni muhtaj wa alayya iyalun wa li hajatun syadida. Aku orang yang membutuhkan. Saya punya banyak keluarga dan kebutuhan saya banyak. Akhirnya oleh Abu Hurairah dilepas. Kenapa Pak kok dilepas, Pak? Ini zakat fitrah, dan yang berhak mendapatkan zakat fitrah itu fakir miskin. Maka Abu Hurairah merasa maling ini berhak, walaupun dia maling, mengambilnya dengan cara mencuri. Maka ketika dia menyampaikan alasannya, aku adalah orang yang butuh, saya punya keluarga dan saya membutuhkannya, dilepas oleh Abu Hurairah. Kemudian datang malam yang kedua, dan dia mencuri lagi makanan. Ditangkap oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memelas dengan kalimat yang sama, dilepas oleh Abu Hurairah sampai yang ketiga. Sampai malam yang ketiga. Sehingga ini salah satu di antara dalil bahwa zakat fitrah itu sudah dikumpulkan sekian hari sebelum Idul Fitri. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu diminta untuk jaga, dan selama 3 malam itu sempat ada kejadian maling yang mencuri zakat fitrah tadi. Karena itu bukan syarat bahwasanya zakat fitrah harus dikeluarkan di malam Id. Boleh dikeluarkan 3 atau 4 hari sebelum malam Id. Baik, sampai akhirnya ketika
kondisi yang ketiga atau di sesi yang ketiga, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak akan melepaskannya. Tapi si maling ini mengatakan, "Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha." Lepaskan aku. Akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, semoga Allah memberikan manfaat bagimu dengan kalimat itu. Qultu, maka Abu Hurairah bertanya, "Wa ma hunna?" Kalimat apa yang akan kau ajarkan? Qala, kemudian si maling ini mengatakan, "Idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi." Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Hatta takhtim, sampai selesai satu ayat. Fa innaka la yazala 'alaika minallahi hafizun. Maka kau akan mendapatkan penjaga dari Allah. Wala yuqarribuka syaitan, dan setan tidak akan mendekatimu hatta tusbih, sampai pagi. Faqalla itu sabila. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah merasa dapat ilmu baru. Akhirnya yang memberikan ilmu tadi, walaupun dia maling makanan, dilepas oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan nanti ini sahih riwayat Bukhari. Baik, ini kan cerita dari setan, Pak. Iya. Namun setelah itu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan ini dari Abu Hurairah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu sadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia benar meskipun sejatinya dia adalah makhluk pendusta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sama Abu Hurairah, "Ta'lamu man tukhatib mudh thalatha layalin?" Kamu tahu siapa yang kau tangkap selama 3 hari itu? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "La, saya enggak tahu." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syaitan." Itu adalah setan. Maksudnya jin. Baik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Pertama, berkaitan dengan masalah zakat fitrah boleh dikumpulkan beberapa hari sebelum malam Id. Yang kedua, budaya zakat fitrah di zaman sahabat itu dikumpulkan di panitia. Dan alhamdulillah, mungkin budaya semacam ini masih terjaga di tengah kaum muslimin. Sehingga tidak diantar langsung, tapi dikumpulkan di panitia. Dan waktu itu, Nabi SAW mengumpulkan zakat fitrah sampai dijaga oleh Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga, hadis ini dalil bahwasanya manusia bisa melihat jin dalam rupa yang bukan aslinya. Karena pada asalnya manusia tidak bisa melihat jin. Allah menegaskan dalam Al-Quran, "Innahu la yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian wahai manusia min haitsu la tarawnahum, dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga manusia normal tidak bisa melihat setan. Manusia normal tidak bisa melihat jin. Berarti kalau ada yang ngaku lihat jin, dia manusia tidak normal. Baik anak indigo, atau sengaja nyari-nyari jin, atau apapun itu. Ketika dia bisa melihat sesuatu yang menakutkan, bisa melihat jin, dan seterusnya, berarti dia tidak normal. Seharusnya yang lebih bangga yang mana? Yang normal atau yang tidak normal? Yang normal. Oleh karena itu, sangat aneh kalau ada orang yang membanggakan bisa melihat jin. Padahal sejatinya dia tidak normal. Normalnya kamu tidak bisa melihat jin. Kecuali kalau jin berubah wujud jadi sesuatu yang lain. Sehingga, Pak, kalau ada orang yang lihat pocong, Pak, apakah itu bentuk asli jin? Ya enggak kayak gitu. Tapi jin berubah wujud jadi seperti pocong. Atau orang melihat kuntilanak misalnya. Dan yang namanya setan itu kan tergantung budaya. Ya. Makanya di Amerika tidak ada setan bentuknya pocong. Sebagaimana di Indonesia tidak ada setan bentuknya Dracula. Ya. Di Cina beda lagi bentuknya. Tidak ada genderuwo di Cina. Adanya vampir. Visualisasi tentang rupa setan itu masing-masing daerah berbeda-beda. Sehingga orang Bali punya visualisasi setan berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa punya visualisasi setan yang berbeda dengan orang Kalimantan. Kuyang itu ada di mana? Di Kalimantan ya? Di Jawa enggak ada, Pak. Adanya tuyul. Sehingga di masing-masing tempat orang punya visualisasi jin yang beragam. Kalau di timur, kalau di mana? Di Amerika dan kanan kirinya, di negara barat, visualisasinya apa?
Dracula atau zombie. Itu visualisasinya. Sebab di sana kalau mati nggak dikafani, Pak. Tapi pakai dasi, ya, pakai jas. Sehingga setannya pakai dasi. Kurang lebih tidak jauh dari kondisi orang mati. Tidak jauh dari kondisi orang mati. Maka di Cina kenapa kok seperti vampir yang mungkin sering Anda tonton di film-film itu? Karena seperti itulah penampilan terakhir ketika orang mati. Yang jelas itu semuanya bukan rupa asli jin. Sebab manusia tidak bisa melihat jin dalam rupa aslinya. Mereka berubah wujud jadi sesuatu yang lain, dan kemudian di masing-masing daerah divisualisasikan yang berbeda-beda. Maka kalau di Indonesia ada vampir lompat-lompat kayak gitu, mungkin orang nggak takut. Karena dianggapnya bintang film. Sebagaimana ketika ada pocong kok dilihat sama orang Amerika, mungkin dia nggak takut. Karena dianggapnya lontong. Dan aneka yang lain. Sebab mereka tidak punya visualisasi hantu seperti itu. Tayyib. Namun intinya tadi ya, bahwasanya manusia normal tidak bisa melihat setan dalam bentuk asli. Mereka hanya bisa melihat setan dalam rupa tidak sebagaimana wujud asli. Abu Hurairah bisa melihatnya. Bentuknya kayak apa, Pak? Ya tidak tahu rupanya kayak gimana. Tapi Abu Hurairah menangkap itu seperti dia menangkap manusia. Seperti menangkap manusia. Bukan seperti wujud aslinya. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa wakil itu boleh melakukan tindakan. Wakil boleh melakukan tindakan sesuai yang diinstruksikan atau yang lebih baik daripada yang diinstruksikan. Abu Hurairah melepas maling. Padahal maling itu sudah mengambil zakat Ramadan. Kenapa dilepas? Karena beliau merasa orang ini berhak. Sehingga orang ini berhak, maka walaupun dia mengambilnya dengan cara maling, selanjutnya dilepas dan itu sudah menjadi haknya. Artinya diikhlaskan. Apakah ketika Abu Hurairah mengambil sikap seperti itu, lapor dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Padahal kan beliau adalah petugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini salah satu di antara dalil bahwa apabila ada seseorang yang dia melakukan atau menjadi wakil bagi orang lain, dia diperbolehkan untuk mengambil sikap yang lebih baik daripada apa yang diinstruksikan. Baik. Kemudian di sini juga terdapat dalil tentang berita yang ada di zaman wahyu. Berita atau kejadian yang ada di zaman wahyu terkadang munculnya tidak semuanya dari Nabi. Ada setan memberitahu, kemudian ada mimpi sahabat, ada perbuatan sahabat, lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW sudah setuju, maka jatuhnya sunnah apa namanya? Sunnah apa? Takririyah. Ini jatuhnya sunnah takririyah. Artinya, jangan jadikan hadis ini sebagai dalil yang membolehkan boleh ngarang amalan tanpa dalil. Nah, itu Abu Hurairah diajari setan untuk baca ayat kursi sebelum tidur. Berarti kan dalil bolehnya bid'ah. Terlalu jauh ya. Ini terlalu jauh. Yang benar gimana? Apa yang disampaikan oleh setan kepada Abu Hurairah dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan disetujui oleh Nabi SAW. Dan setelah itu jadilah dalil. Andai kan tidak disetujui Nabi, Pak, ya tidak bisa jadi dalil. Karena penentunya adalah takrir dari Rasulullah SAW. Sebab sebagian orang ada yang mengumpulkan hadis-hadis seperti ini, lalu dijadikan sebagai alasan banyak sahabat yang melakukan amalan tanpa bimbingan dari Nabi SAW. Dan setelah itu disetujui oleh Nabi. Berarti itu dalil bolehnya melakukan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya, yang penting disetujui oleh Nabi SAW. Maka pertanyaannya, kalau orang zaman sekarang merangkai sebuah amalan, siapa yang jamin kalau Nabi setuju? Ya dari mimpi, Pak. Lewat mimpi Rasulullah SAW. Kok bisa? Nah, makanya syariat telah Allah jadikan sebagai sesuatu yang sempurna, sehingga menutup celah bagi siapapun untuk nambahi ajaran Islam. Dan itu anugerah bagi kita. Oleh karena itu, keberadaan aneka amalan tadi, yang tidak bersumber dari Nabi SAW, seperti adzan, itu dari mana adzan? Mimpinya? Siapa yang bermimpi adzan? Umar bin Khattab. Satu lagi, Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid bermimpi adzan.
lalu melaporkan kepada Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW merestuinya. Hadhi ru'ya salihah, ini adalah mimpi yang benar, direstui oleh Nabi SAW. Lalu beliau minta, kamu ajarkan kepada Bilal, fa innahu andanu sautan minka, karena suaranya Bilal lebih lantang daripada suaramu. Baik. Kemudian di sini ada keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur, dan keutamaan semacam ini selayaknya tidak kita tinggalkan. Bagaimana kalau dalam kondisi haid? Bagaimana kalau dalam kondisi haid? Sementara kita berpendapat wanita haid tidak boleh baca Quran. Baik. Dalam kondisi haid, wanita haid yang mau tidur tetap dianjurkan membaca ayat kursi. Loh, kan ayat kursi itu Al-Quran? Iya, ayat kursi itu Al-Quran. Namun dibaca sebagai wirid dan dzikir, bukan dibaca dalam rangka tilawah. Bukan dibaca dalam rangka tilawah. Maka teks Al-Quran bisa dibaca dengan aneka dan beragam niat. Bisa dibaca dalam rangka tilawah, sehingga dianjurkan untuk memenuhi standar tilawah. Bisa dibaca dengan niat untuk istidlal, dikutip dalam rangka dijadikan dalil. Bisa dibaca sebagai bentuk wirid, sebagaimana juga bisa dibaca sebagai bentuk ruqyah. Dan masing-masing wa innama likulli imri'in ma nawa. Fungsinya sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Baik. Selanjutnya, hadis berikutnya adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab. Beliau mengatakan, annahu kana lahu jurnun fihi tamrun. Ubay bin Ka'ab itu pernah memiliki kantong-kantong yang isinya kurma. Fakana Ubay yata'ahaduhu fawajaduhu yanqus. Dan Ubay itu selalu ngitung, perhatian. Ternyata dijumpai oleh Ubay jumlahnya ada yang kurang. Faharasahu dzata lailah. Fa idza huwa bidayatun syabihul ghulamil muhtalim. Akhirnya malam itu ditunggui sama Ubay. Berarti ada yang maling ini. Biasanya kalau maling merasa aman, nanti malam yang kedua akan datang lagi. Ditunggui sendirian di kebunnya. Ubay bin Ka'ab, Masya Allah. Betul, tiba-tiba datang seperti anak kecil, al-muhtalim yang baru balik. Qala fasallamtu alaihi. Kemudian Ubay menyampaikan salam. Faraddas salam. Lalu dia jawab salam. Coba bapak dalam situasi kegelapan sendirian, terdengar kerusak-kerusak. Assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam. Kira-kira gimana jawab? Hah? Kok bisa jawab gue? Masya Allah. Fakultu, maka Ubay tanya, ma anta jinniyan am insiyon? Kamu siapa? Jin atau manusia? Qala jinni. Terus dia jawab, aku jin. Mentalnya para sahabat luar biasa. Sudah mendengar seperti itu, tetap nggak takut. Sudah jelas itu jin. Siapa itu? Kucing atau bukan? Kucing. Loh, kucing kok muni kucing? Ini berarti jin. Nawilni yadak. Coba julurkan tanganmu. Fanawalani fa'idha yadu kalbin wa syi'ru kalbin. Dia julurkan tangannya. Ternyata tangannya seperti tangan anjing, berbulu seperti bulu anjing. Fakultu, kemudian Ubay tanya, hakadha khalqul jin? Seperti inikah bentuk jin yang asli? Qala, laqad alimta al-jinna ma fihim asyaddu minni. Kau perlu tahu, tidak ada jin yang lebih cakep dibandingkan aku. Masya Allah. Yang cakep aja kayak gitu. Makanya sebenarnya jin itu penampilannya apa? Tidak lebih indah dibandingkan manusia. Walaupun di sini tidak disebutkan apakah betul seperti itu sifat aslinya, fisik aslinya ataukah tidak. Tapi jin ini menyebutkan bahasanya tidak ada jin yang lebih asyaddu minni, yang lebih cakep, yang lebih ganteng, lebih gagah dibandingkan aku. Fama hamalaka ala ma sana'ta. Kemudian Ubay tanya, kenapa kau lakukan ini? Mencuri makanan yang ada di kebunnya Ubay. Qala balagani annaka rajulun tuhibbus sadaqah.
Aku dapat kabar bahwasanya Anda adalah orang yang suka bersedekah. Fa'ahbabna an nusiba min fa'amik, maka kami ingin untuk mendapatkan makananmu. Qala, Ubay tanya lagi. Faqala lahu faman ladzi yujiruna minkum. Baik, tapi satu syarat. Jelaskan kepada kami apa yang bisa membuat kami terlindungi dan terjaga dari gangguan kalian. Qala, lalu jin itu mengatakan, hadil ayat ini, yaitu ayat kursi. Thumma ghada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqal khabith. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang tercela itu, manusia sosok yang terhina itu kali ini benar. Dan yang dimaksud adalah berita dari jin. Dan ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab, di mana beliau radhiyallahu anhu termasuk di antara orang yang memiliki sifat suka sedekah sampai jin aja mengakui. Sampai setan mengakui. Sehingga sampai setan ingin mendapatkan makanan dari makanan yang dimiliki oleh Ubay. Pak, baik hadis Abu Hurairah maupun hadis Ubay, itu kan bahan makanan manusia. Apa mereka juga mengkonsumsi itu? Zahirnya demikian. Zahirnya demikian. Sehingga apa yang mereka ambil itu adalah bahan makanannya manusia. Sehingga ngapain mereka ngambil itu? Apakah hanya sebatas untuk ngetes? Atau ingin ketemu pemiliknya? Bukan. Memang mereka betul-betul mengambil makanan itu. Kemudian ditangkap oleh dua sahabat tadi yang sudah kita ceritakan. Dan Ubay termasuk di antara sahabat yang memiliki keistimewaan. Salah satu di antara sahabat yang namanya pernah disebut oleh Allah. Pada satu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama Ubay. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ubay, Inna Rabbi amarani an aqra'a alaikal Qur'an. Allah merintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Satu pertanyaan dari Ubay. Tadi Nabi SAW menyampaikan, Allah perintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Ubay bertanya, waqad sammani? Apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, na'am. Fabaka Ubay. Ubay nangis. Begitu beliau mendengar Allah menyebut nama Ubay, Ubay nangis. Siapakah kita sampai nama kita disebut oleh Allah? Sehingga saat Ubay mengetahui bahasanya nama beliau disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada Ubay, nama Ubay disebut, maka Ubay menangis. Dan dibacakanlah firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Dan ini keutamaan sahabat Ubay bin Ka'ab, sampai namanya secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saja kalau namanya disebut dalam sebuah forum yang kecil kita sudah merasa bangga, bagaimana dengan makhluk yang namanya disebut oleh Al-Khaliq. Baik. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat dalil keutamaan ayat kursi untuk dibaca setiap pagi dan sore, sebagaimana juga dianjurkan untuk dibaca setiap hendak tidur. Selanjutnya, dalam hadis yang lain Nabi SAW juga menyebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu kharaja dzata yawmin ila an-nas wa hum samatat. Faqala ayyukum yukhbiruni bi'a'zami ayatin fil Qur'an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui beberapa orang. Dan ketika itu mereka sedang bergerombol. Kemudian Umar bertanya, siapakah di antara kalian yang bisa menceritakan kepadaku ayat yang paling mulia, yang paling agung dalam Al-Quran? Faqala Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, Alal khabir saqattu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, A'zamu ayatin fil Qur'an, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Ibnu Mas'ud, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Yazid ibn Sakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah ayat 255 dan surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Inna fihima ismullahil a'zam. Di situ ada nama Allah yang paling agung. Di dua ayat ini ada nama Allah yang paling agung, yaitu nama apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Selanjutnya disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a dubura kulli salatin maktubatin ayat al-kursi." Siapa yang membaca ayat kursi seusai melaksanakan salat 5 waktu, salat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Siapa yang selesai salat dia membaca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga selain kematian. Artinya, kalau ada orang selesai salat lalu dia membaca ayat kursi, ya, kemudian dia mati, masuk surga. Tapi kenapa kok nggak masuk surga, Pak? Sebab orangnya masih hidup. Sehingga tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Amalul Yaum wa Lailah dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain berkaitan dengan keutamaan ayat kursi, disebut oleh Nabi SAW ayat kursi rubu'ul Quran. Ayatul kursi itu 1/4 dari Al-Quran. Sehingga siapa yang membaca ayat kursi berarti dia telah membaca 1/4 dari Al-Quran. Wallahu alam. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang jika kita simpulkan di beberapa tempat kita dianjurkan baca ayat kursi. Yang pertama apa? Setiap pagi dan sore. Yang kedua, sebelum tidur. Yang ketiga, pasca sholat 5 waktu. Dan semuanya punya nilai keutamaan khusus. Baik, nilai keutamaan itu didapatkan ketika kapan, Pak? Saat yang bersangkutan betul-betul serius dengan menghadirkan kita sedang membaca sifat, bukan dalam rangka untuk merendahkan salah satu. Kira-kira menurut Bapak, ya, menurut Anda, mana yang lebih punya status sosial? Alumni S1 kedokteran atau alumni S1 tata boga? Ya, mana yang lebih punya status sosial? Alumni S1 kedokteran atau alumni S1 jurusan tata boga? Sama-sama 4 tahun. Sama-sama S1. Tapi kenapa alumni S1 kedokteran dianggap lebih punya status sosial daripada tata boga? Dan seterusnya. Ini karena yang dipelajari dianggap lebih tinggi daripada yang ini, lebih tinggi daripada itu. Baik. Alumni S1 kedokteran umum dengan alumni S1 kedokteran hewan. Lebih tinggi mana itu, Pak? Yang mana? Umum. Kampusnya di atas, Pak. Ya, hewan kan di bawah, ngelereng isok. Kenapa bisa demikian? Karena objek yang dipelajari berbeda. Sampai ada yang berkomentar, perawat sama dokter, kuliahnya di satu jurusan, di satu kampus yang sama, satu fakultas yang sama. Tapi begitu metu, derajatnya beda. Kan di rumah sakit beda derajatnya. Wallahu a'lam. Demikianlah masalah derajat itu pilihan orang, ya. Baik. Ada banyak sekali ilmu dalam syariat ini. Ada ilmu tentang A, ilmu tentang B seperti yang kita tahu. Dan yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah. Fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Karena keutamaan nilai ilmu berbanding lurus dengan apa yang diketahui, apa yang dipelajari. Oleh karena itulah ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling tinggi. Bahkan Allah jadikan ini sebagai salah satu tujuan mendasar Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tujuan Allah ciptakan langit dan bumi, tujuannya agar manusia mengenali siapa penciptanya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit.
Wa minal ardi mithlahun, dan Allah yang menciptakan bumi mithlahunna, semisal dengan itu, semisal dengan 7 lapis langit. Berarti bumi juga punya 7 lapis. Yatanazzalul amru bainahun, terjadi aneka kejadian di antara langit dan bumi. Sehingga dia yang menciptakan langit yang 7, bumi yang 7 lapis, dan semua kejadian di langit dan bumi. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui, agar kalian mengilmui annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sehingga ketika Allah menjelaskan Allah ciptakan langit dan bumi berikut isinya agar kalian mengilmui, maka salah satu di antara tujuan Allah ciptakan langit dan bumi adalah agar kita mengenal siapa Sang Pencipta. Karena itulah mengenali Sang Pencipta di antara kewajiban yang paling asasi yang dilakukan oleh seorang makhluk. Sehingga dalam Al-Quran Allah banyak memperkenalkan tentang dirinya. Maka jangan sampai ketika kita ditanya, sebutkan ayat yang berisi tentang penjelasan Allah. Yang mana ya Pak? Bingung. Subhanallah. Padahal sangat banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memperkenalkan dirinya. Siapakah Allah? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, dan Allah letakkan di ujung-ujung ayat. Innahu huwas sami'ul alim, innahu huwal azizul hakim, wa kana Allahu ghafurar rahima, wa kana Allah, banyak sekali. Maka jangan sampai seorang muslim tidak bisa cerita tentang Allah. Coba ceritakan tentang Tuhanmu. Aku bisa cerita. Tuhanku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dari mana kau tahu? Dari kitab yang diturunkan oleh Tuhanku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Ibnu Katsir, ikhbarun bi annahul mutafarrid bil ilahiyah li jami'il khalaik. Di sini Allah memberitahu bahwasanya dia adalah zat yang maha esa untuk disembah. Sehingga dia adalah zat yang memiliki uluhiyah di atas seluruh makhluknya. Maka dia wajib disembah oleh seluruh makhluknya. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, Al-Qayyum, dan mengurusi kehidupan. Ay Al-Hayyu fi nafsihi. Allah zat yang maha hidup, dirinya hidup. Alladzi la yamutu abada, yang tidak pernah mati. Al-Qayyim, dan dia ngurusi kehidupan li ghairihi, yang lain. Maka dia maha hidup dan ngurusi kehidupan yang lain. Wa kana Umar, dan Umar membaca ayat ini dengan kalimat Al-Qayyam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyam. Al-Qayyam bermakna Al-Qayyum. Artinya yang ngurusi kehidupan. Fajami'ul mawjudat, maka semua yang ada muftakiratun ilaih, butuh kepadanya. Wa huwa ghaniyun anha, sementara Allah enggak butuh semuanya. Wala qawama laha biduni amrihi, dan tidak ada kehidupan tanpa pengaturan dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semuanya. Allah taala mengatakan, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Bagian dari tanda kuasa Allah, langit dan bumi ini bisa berjalan bi amrihi, dengan ketetapannya. Kalau tidak ada ketetapan Allah, mandek. Kehidupan tidak ada. Ya. Nah, semakin sering kita baca seperti ini, nanti akan menimbulkan apa Pak? Rasa cinta kepada Allah. Sehingga kecintaan seorang hamba ditumbuhkan dengan cara banyak menyebut nama-nama Allah, mengagungkan nama Allah, menggali lebih dalam sifat-sifat dan perbuatan Allah yang semuanya sempurna dan baik. Itu akan membuat rasa cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Insyaallah lanjutannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.